saya terapkan, karena kalau saya suruh dia baca, ayo nak hafal ini, pasti dia nggak akan berusaha menghafal. Apalagi nih ada anak kita nih yang baru ikro. Jadi ini setiap pertemuan? Tidak, ketika ada awal materi, tapi begitu pertemuan masuk ke bab selanjutnya, hafalan sebelumnya diulang dulu. Jadi mungkin bereming kurang sedikit, saya nggak ada, jarang saya sedikit paling ingat kembali. Kita ulang lagi nak, yang kemarin materi kita nih tentang arum. Apa di arum ini masuk lagi bab kan tentang iman kepada kitab Allah. Jadi salah satunya adalah soal Al-Baqarah 2-4. Jadi saya terapkan juga di awal, walaupun seharusnya hafalan itu belakangan, tajwidnya seharusnya di awal. Jadi di pelajaran agama ini seharusnya tajwid dulu, tapi saya tidak hafal dulu, nanti baru kita pelajari tajwidnya. Jadi begitu nanti masuk materi bab 3, bab 2, mereka sudah hafal. Tapi entahlah kalau nanti setelah masuk di kelas selanjutnya di depan, kalau aja kelas itu diulang-ulang setiap materi kalau ada hafalan ayat. Jadi bisa kita terapkan juga di rumah anak-anak nih. Zoharo langsung hafal dia. Itu bagus loh yang terjemahannya. Wal bahri. Nanti penggal baru lima kasabat aydin nasi. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi 2 penggalan nih kan. Nanti tambah penggalan ketiga, ulang lagi dari awal. Pengulangannya berapa kali? 5 kali? 5 kali bisa itu. Sehingga anak yang nggak bisa ngaji, contohnya tuh si Arif kalau nggak salah di kelas B, itu bisa malah sudah setor dia kemarin hafalan Al-Baqarah 2-4-nya. Iqbal udah setor dia. Karena tadi itu, karena kita pakai yang ulang-ulang tadi, karena kalau dia udah pasti dia nggak akan bisa. Soalnya dia juga nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca. Jadi saya tengok kemarin ya anak-anak ini menghafal itu aja, karena mereka mendengar, ada alhamdulillah. Kalau Bu Flo ada juga menghafal-hafal. Ada nih. Padahal untuk yang kemarin itu baru 2 pertemuan kami, karena kalau nggak salah agama di kelas 8B itu hari apa kemarin tuh 8B? Di hari Rabu. Nah, Rabu 8B Kamis dan hafal. Yang surat yang Al-Baqarah yang kedua yang dibaca tadi. Sudah ada Pak Rohis anak-anak tampilkan itu, Bu. Boleh. Rohis pas kelasnya bisa, kalau pas kelasnya bisa. Iya betul juga. Ayat pendek namanya Alam Nasro apa jadi. Biarlah dia satu ayat, tapi dia nggak, maaf cakap, nggak yang just 30 terus ya. Bisa. Iya. Enggak yang aduh ke bawah ya kan. Iya, gitu. enggak ya apa nama tadi itu? Kul aja 3 kul. Memang kan anak memang seperti itu diingatkan kalau kalian ngisi acara. Biarlah Bu, yang penting saya yang misalnya arum tapi 1 ayat biarlah gitu. Jelaskan soalnya arum ayat sekian. Iya. Jadi seperti itulah urep di kelas. Kira-kira ada pertanyaan nih Ibu? Ada kira-kira? Alhamdulillah hafal? Udah hafal? Yang hafal dapat sertifikat. Apa nih malu pula saya nanti. apa ya? Setera. Yang hafal nggak dapat sertifikat. Untuk khutbah bagus itu materi. Ya ini tentang karena kan tentang menjaga lingkungan memang Iya, menjaga lingkungan. ini. Makanya kemarin pertanyaannya bagaimana sikapnya di Besok Rohis kelas berapa? Bagus loh tema ini. Iya, ayatnya ayat itu. belum kelas 8, kalau kelas 8 bahasa gitu dulu. Pas Apa yang kelasnya aja, Bu. contohnya apalan hadis dulu kan disuruh deh hadis itu memang ketika mereka tampil. Doharul fasadu fil barri wal bahri. Seperti itu kalau kita ngapain nanti baru tambah lagi bima kasabat aidin nasi. Bima kasabat aidin nasi. Ulang lagi ke awal, nanti baru tambah lagi 1 penggalan. Lizi kohum ba'dol lazi. Lizi kohum ba'dol lazi. Apa lagi 3, baru tambah lagi aminu la'allahum yarji'un. Nanti apa mereka tuh. Di video saya tadi itu ada, cuma suaranya nggak mau tadi masuk, kurang kuat. Makanya pas di materi kedua mereka sudah hafal Al-Baqarah. Cuma 2 pertemuan sudah hafal mereka Al-Baqarah 2-4. Alhamdulillah lah, malah si Arif Rahman, siapa lagi yang agak-agak apa di kelas B itu udah hafal dia. Si Istiqori bacaannya masih apa, tapi dah bisa dia mereka setor hafalan ayat. Gimana kawan-kawanku sekalian? Bagus, Bu. Ya Bu, kalau menurut saya testimoninya menurut saya metode, maksudnya kita sharing kayak gini kan kita jadi tahu oh metode ini soal materi kita sesuaikan dengan materi kita masing-masing. Gitu. Kalau menurut saya sih bagus, apalagi terutama untuk materi-materi yang penghafal ya, menghafal. Kalian bisa ya. Apalagi macam biologi banyak hafal juga kan Budas. Nama
bahasa Inggris ngapa juga itu? Iya, kosakata itu saya bilang. Misalnya Sehari sudah sebelum kan. mengulang mengucapkan sehari 5. Berarti pertemuan besok 1 sampai 10. Oh yang tadi, yang anak-anak baca. Yang anak-anak yang baca tadi. Udah keluar suaranya. Oh, berarti udah Apa masukin salahnya dulu. tadi ya? Nggak minta lagi. Nggak tahu. Cari dia. Enggak sambungan di fokusnya nggak ada apa. Jadi Yang grade ini. Yang penting ini aja, anak yang tidak bisa baca itu saya suruh tulis Latin biasanya. Oh. Atau kalau tidak kawan yang sudah hafal suruh dia bimbing kawannya. Jadi tutor sebaya biasanya. Tapi kebanyakan alhamdulillah karena mengulang-ulang tadi dia bisa, mengulang-ulang tadi bisa. Walaupun nggak baca, Walaupun dia nggak bisa bisa. baca, apalagi di kelas D itu ada juga nggak pandai ngaji itu. Di kelas A ada juga nggak pandai ngaji. Kalau B standar lah, nah, di D masih ada. Baiklah, kesimpulan tentang materi yang saya sampaikan ini, saya berbagi apa yang saya lakukan di kelas. Yang menurut saya itu yang selalu saya gunakan ketika materi yang berhubungan dengan hafalan ayat Al-Quran. Dan di dalam pelajaran agama pasti setiap bab ada ayat Al-Qurannya, pasti ada hafalan apakah itu ayat Al-Quran ataupun hadis. Nah, apa yang saya gunakan adalah metode drill, metode yang sifatnya berulang-ulang beberapa kali. Kenapa demikian? Karena di antara anak kita tuh pasti ada yang belum bisa baca Al-Quran secara lancar. Jadi kalau mereka metode drill berulang-ulang, insya Allah mereka bisa menghafalnya. Ketika metode drill itu dilakukan, mereka baca bersama-sama, kemudian berkelompok, kemudian baru disuruh lagi perorangan. Jadi insya Allah 5-6 kali kita terapkan kepada anak, mereka sudah bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan materi yang dipelajari waktu itu. Jadi itu saja. Mungkin saya tutup kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.